Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Moms and Dad dimanapun yang hari ini berada. Hari ini bersama saya Dr. Fadliani. Kita akan seperti biasa ya, setiap minggu kita punya kegiatan dokter kita, Dr. Stella, yaitu hari ini bersama saya yaitu Dr. Muhammad Ali, spesialis anak konsultan, yang merupakan dokter spesialis anak dan juga spesialis jantung anak. Materi kita hari ini sangat menarik, yaitu tentang bahaya kesehatan yang mengintai pada anak obesitas. Sebelumnya kita perkenalkan dulu Dr. Muhammad Ali. Silakan Dr. Ali. Ya, terima kasih banyak Dr. Riani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Moms and Dad yang ikut bergabung dalam live streaming pagi ini yang merupakan acara yang rutin dilakukan oleh Rumah Sakit Stella Maris. Saya adalah Dr. Muhammad Ali, SPAK, dokter anak, konsultan jantung anak yang bekerja di Rumah Sakit Stella Maris Medan. Berbahagia pagi ini kita bisa bergabung bersama, saling sharing pengetahuan sebenarnya untuk bermanfaat bagi kita semua. Saya mendapat kesempatan untuk membicarakan tentang obesitas, utamanya adalah bahasan kita tentang apa nanti komplikasi kesehatan yang mungkin muncul akibat obesitas ini. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam kondisi pandemi saat ini, di mana aktivitas anak banyak terbatas. Biasanya anak bisa main-main di luar rumah atau pada saat di sekolah mereka bisa bermain dengan teman-teman. Tapi sejak pandemi ini, lockdown yang diadakan oleh pemerintah dalam artian untuk membatasi transmisi atau persebaran penyakit terutama pada anak, membuat anak sedikit terbatas aktivitasnya, mungkin lebih banyak di rumah, kemudian juga lebih banyak kemil, kemudian juga lebih banyak bermain gadget sehingga aktivitas fisiknya berkurang. Dan ini tentunya bakal menimbulkan kondisi yang namanya berat badan yang berlebih. Kondisi berat badan berlebih pada anak ini tentu akan menimbulkan masalah kesehatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan kita akan mendengarkan langsung saja materi dari Dr. Muhammad Ali terkait dengan bahaya obesitas pada anak. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Ya, memang kalau kita lihat kondisi sekarang, kita sebut kita dalam masa pandemik COVID-19. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya jadi beban kesehatan tidak hanya di kita tapi seluruh dunia adalah epidemi obesitas. Dulunya dianggap bahwa obesitas ini terjadi terutama pada anak ya, bahasan kita pada negara-negara berkembang, negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Tapi ternyata belakangan ini banyak dilakukan penelitian bahkan di negara dengan pendapatan yang low income, kita sebut low income, angka kejadian obesitas pada anak juga meningkat. Nah, untuk Indonesia, kita termasuk 17 negara di dunia ini yang mengalami atau menderita masalah obesitas ini. Di saat yang sama, Indonesia juga mengalami masalah apa yang kita sebut sebagai kurus atau wasting, stunting, ya ini sering kita dengar stunting, dan obesitas. Nah, tadi Dr. Yani ada menyinggung tentang kemungkinan efek daripada COVID-19. Ya, efek COVID-19 terhadap obesitas anak ya. Nanti kita akan bicara masalah ini selanjutnya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kasus ini cukup banyak terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, nah ini variasinya menurut umur ya, menurut umur. Kami dapat catatan bahwa untuk balita di Indonesia sekitar 8% menderita kegemukan dan obesitas, sekitar 8%. Kemudian anak 5-12 tahun mencapai 9% lebih ya menderita obesitas. Kemudian pada remaja 13-15 tahun angkanya 11,2%. Ini angka yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan untuk negara kita ya. Nah, biasanya obes pada anak berlanjut kepada obes remaja dan berlanjut menjadi obes pada dewasa. Ini satu hal yang sudah clear diteliti di banyak tempat ya, termasuk di negara kita. Nah, ini tentu
ada implikasi daripada obesitas ini untuk kehidupan selanjutnya. Apa sebenarnya obesitas? Obesitas atau kegemukan yang berlebih adalah secara definisi penumpukan jaringan lemak di bawah kulit yang eksesif atau masif, ya. Nah, ini terjadi tentu tidak secara tiba-tiba, ya. Ada faktor-faktor tertentu kenapa hal ini bisa terjadi, dan ini biasanya prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama, perlu waktu. Ada beberapa faktor risiko yang sudah diamati dan dipublikasi. Apa sebenarnya penyebab ini? Utamanya adalah secara garis besar energi yang masuk jauh lebih banyak daripada energi yang terpakai atau dikeluarkan. Ya, jadi ada ketidakseimbangan antara intake energi dengan output, ya. Nah, beberapa faktor yang dianggap sebagai faktor risiko dari suatu obesitas, ya, misalnya genetik, ya, faktor genetik. Biasanya orang tua yang obes cenderung akan mempunyai anak yang obes juga, ya. Kalau satu orang tua obes, misalnya bapaknya, kemungkinannya sekian persen. Kalau kedua orang tua obes, lebih besar lagi kemungkinannya, ya, semakin besar. Sebagai contoh, kalau kedua orang tua obes, kemungkinan anaknya menjadi obes itu sekitar 40%. Jadi apa penyebabnya? Ya, mungkin ada faktor genetik atau kebiasaan orang tua yang dikopi. Ya, dalam hal ini adalah kebiasaan makan yang salah atau gaya hidup atau sedentary yang salah. Yang ini yang dikopi oleh anggota keluarga atau anaknya, ya. Kemudian faktor risiko lainnya adalah sosioekonomi, ya. Nah, sosioekonomi biasanya kalau income-nya tinggi orang tuanya, tentu kemampuan untuk membeli beragam makanan, ya. Apalagi sekarang ini sudah semakin memudahkan, ya, melalui memesan makanan secara online, ya. Nah, ini tentu ada sangkut pautnya dengan sosioekonomi. Tapi seperti saya sebutkan di awal, ternyata bahwa di Indonesia, kejadian obes ini juga diderita oleh orang-orang yang orang tuanya pendapatannya justru menengah ke bawah, ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kesalahan dalam pemilihan diet, ya. Mungkin kalori yang sangat tinggi, ya, minuman saset itu harganya murah sebenarnya, murah sekali, ya. Atau mie instan, ya, yang dimakan secara berlebihan, diminum secara berlebihan. Jadi mungkin batas-batas antara sosioekonomi dengan terjadinya suatu obesitas pada anak menjadi kabur, ya. Bisa jadi kasus-kasus yang di Indonesia justru kita lihat ada dulu Arya atau Sylvia, beratnya hampir 200 kg, justru bukan dari keluarga kaya, ya, tapi mempunyai kebiasaan makanan harian yang sangat buruk, ya. Memakan sekali minum 5 saset minuman instan. Kalau makan mie instan juga mesti beberapa bungkus sekali duduk itu. Nah, ini satu kebiasaan yang salah, ya. Kemudian pendidikan orang tua juga mungkin berpengaruh, ya. Biasanya kalau pendidikan semakin baik, tentu well educated ini akan menggiring kepada perilaku makan yang lebih sehat. Tapi kadang ini pun bukan suatu jaminan juga, ya, bukan suatu jaminan. Kemudian perkawinan orang tua, bagaimana kondisi di rumah, apakah keluarga ini keluarga yang memang keluarga ideal, ya, yang dimana semua serba dalam keteraturan, misalnya waktu makan, meja makan yang dinikmati bersama dan seterusnya, ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan di luar itu, ya, camilan, nah ini, ya, sambil duduk-duduk, ini sedentary, main game, ya, main game. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang sekarang ini semakin hari semakin dirasa cukup mengkhawatirkan, ya, menggiring kepada terjadinya obesitas. Kemudian pola makan, ya. Apakah anak dari awal sudah mendapat ASI, ya? Anjurannya adalah 6 bulan dalam ASI eksklusif, ya, tapi tidak semua ibu atau keluarga mempunyai kesempatan yang sama atau opini yang sama untuk melakukan ASI eksklusif. Ya, umumnya anak-anak atau bayi yang mendapat ASI
setidaknya dalam 2 tahun ini lebih mempunyai risiko yang kecil untuk menderita obesitas dibanding dengan yang tidak mendapat ASI. Kemudian berapa lama dia menyusuinya dan kapan mulai mendapat asupan makanan pengganti ASI atau MPASI. Ini salah satu beberapa risiko yang saya bisa paparkan kemungkinan terjadinya obesitas, ya. Kemudian aktivitas, ada anak-anak yang memang lasak, ya, kita bilang lasak, sangat aktif. Ya, ada beberapa anak yang cenderung lebih banyak diam, ya. Jadi anak-anak yang cenderung diam ini banyak duduk, malas bermain, cenderung di rumah, ini biasanya lebih berisiko untuk menderita obesitas, ya. Di saat teman-teman lain beraktivitas di luar rumah, bersepeda, bermain-main kejar-kejaran, dia lebih banyak duduk. Ya, kemungkinan anak seperti ini tentu lebih berisiko untuk kelebihan berat badan atau obesitas. Nah, tampilan klinis apa yang bisa kita lihat? Ya, kita melihatnya dengan kasat mata, ya. Jelas sekali yang kita lihat, ya, kita bilang pipinya tembem, ya. Cabi, kita bilang. Cabi, anaknya cabi, menggemaskan. Ya. Dulu-dulu di era 90-an, 80-an kalau ada bayi montok, ya, anak setahun montok, wah, gerem gitu, ya. Dianggap sebagai satu bayi yang sehat, ya. Padahal itu paradigma yang salah dan mestinya bisa kita ubah, bahwa gemuk tidak identik dengan sehat, ya. Justru ada beberapa bahaya yang mengintai anak-anak ini, ya. Kalau anggapan ini tidak diubah, maka orang akan berlomba-lomba menggemukkan anaknya, ya, atau nenek menggemukkan cucunya. Nah, ini juga menjadi concern kita bersama, bahwa kegemukan tidak sejalan dengan kesehatan itu, terutama pada anak-anak, ya. Orang tua dan kakek nenek juga harus mendapat pengertian yang sama tentang hal ini, ya. Jadi badannya bulat, pipinya cabi gitu, ya. Lehernya berlipat, dagunya double-double, ya. Kalau anak laki-laki nampak dia seperti punya payudara, ya, lipatan kulitnya, pahanya nggak bisa rapat. Sering pada anak obes kita lihat itu ada ruam, ya, di selah pahanya ini, ya, karena gesekan kulit, ya, di pahanya yang terjadi terus-menerus gitu. Kemudian ada rugai atau garis-garis di dinding perut, yaitu sering dijumpai gitu, ya. Kalau anak laki-laki kesannya penisnya jadi kecil, ya, karena bukan penisnya mikropenis sebenarnya, tapi tertanam, lebih karena tertanam di daerah simfisis namanya, lemaknya tebal dan seolah-olah penis itu tertanam di dalam situ gitu, ya. Nah, ini dia. Kalau anak perempuan umumnya bongsor, ya, dan haidnya lebih cepat nih. Haidnya bisa datang lebih awal. Ya, jadi pubertasnya mungkin bisa datang lebih cepat, ya, dari anak yang sebaya dia yang tidak obes, ya. Ini beberapa tampilan yang bisa kita amati, ya, pada anak-anak obes. Nah, yang super obes, yang sudah terlalu eksesif, ya, lemak di bawah kulitnya terlalu, bahkan susah bergerak, ya. Kita lihat di televisi dulu ada kasus Arya, ya, kasus beberapa anak itu yang sudah aktivitasnya pun di tempat tidur, ya, mandi dalam kolam, disiram sama air begitu. Kesian kita melihatnya, ya. Nah, tidak bisa kemana-mana. Tapi Arya dalam hal ini cukup bagus, ya. Terakhir kita lihat, ya, sudah dari hampir 200 kg sudah turun menjadi 80 dengan berbagai terapi yang dijalani, ya, termasuk mungkin pembedahan. Nah, inti daripada pertemuan pagi ini kita ingin membicarakan tentang komplikasinya, ya, komplikasi daripada obes ini. Tentu mungkin beberapa komplikasi ini lebih ditakutkan adalah komplikasi lanjut, walaupun ada beberapa yang terjadi di masa anak juga, ya. Nah, komplikasi lanjut yang paling banyak ilmuwan mempelajarinya adalah komplikasi kepada sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, ya. Memang ini suatu silent killer, ya, silent killer kita istilahkan, suatu pembunuh yang senyap, ya,
pembunuh senyap, penyakit-penyakit kardiovaskular atau kardiovaskular event, ya, bahkan sampai stroke. Jadi kalau dulu stroke dianggap sebagai kejadian pada orang-orang 50, 60 tahunan, sekarang tidak lagi. Sejalan dengan tren obesitas, serangan stroke, serangan heart attack, ya, jantung koroner, angka kejadiannya sudah semakin bertambah pada anak-anak atau remaja yang dulu dianggap bukan usianya untuk menderita penyakit tersebut, ya. Jadi berlebihnya asupan kalori, kemudian dengan proses yang rumit, metabolisme dan seterusnya, menjadikan timbulnya apa yang kita sebut sebagai salah satunya adalah metabolic syndrome, ya. Tidak adanya keseimbangan kadar lemak di dalam darah, dyslipidemia, ya. Kita tahu bahwa dyslipidemia salah satunya akan memicu terjadinya pengerasan daripada pembuluh darah, aterosklerosis, ya. Kita mengistilahkannya sebagai aterosklerosis. Dan ini kalau terjadi pada jantung, pada pembuluh darah di otak, ya akibatnya stroke, akibatnya heart attack, ya. Satu yang mungkin diderita oleh anak-anak yang menderita obesitas. Jadi anak obes umumnya menjadi lelaki obes, ya, akan meningkatkan heart attack 80%. Bukan angka yang kecil. Jadi jangan lagi gemas dengan anak cucu yang gemuk. Ya, inilah yang saya sebut tadi, kita harus mengubah sudut pandang. Sudut pandang kita harus ubah, ya. Tapi juga kita tidak mau tentu saja anak kita wasting, stunting. Nah, tentu kita mau anak kita tumbuh sehat, ya. Tumbuh sehat sewajarnya gitu. Berat badan sewajarnya dan tidak harus gemuk, ya, tidak harus gemuk. Nah, saya akan masuk kepada komplikasi yang lain, ya, selain kardiovaskular tadi kita sudah dengar, ya, dyslipidemia, kemudian terjadinya metabolic syndrome dan seterusnya. Kemudian ada juga menyebut terjadinya gangguan otot jantung, ya, jangka panjang, terjadi gangguan otot jantung atau kardiomiopati pada anak-anak dengan obesitas di usia lanjutnya. Nah, pada sistem apalagi gangguan ini bisa terjadi? Pada sistem pernapasan, ya, atau respiratory system. Yang paling umum diteliti adalah asma, ya, cetusan asma. Jadi semakin gemuk seorang anak, semakin mungkin dia menderita asma bronkial, ya, dengan beberapa penjelasan, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan OSA, ya, obstructive sleep apnea, ya, anak yang tiba-tiba lagi tidur tenang, tiba-tiba kesusahan bernapas, seperti merasa dada tertekan, ya, atau malah di kasus-kasus yang sangat dan pernah terjadi adalah kematian mendadak saat tidur, ya, akibat obstructive sleep apnea, ya, tidak bisa bernapas, ya, karena jalan napasnya tersumbat atau obstruksi. Ya, kita tahu bahwa pada anak obes ini leher cenderung menjadi kesannya lebih pendek akibat penumpukan lemak. Jadi ada kesalahan posisi mungkin dalam tidur dan seterusnya sehingga jalan napasnya tertutup. Ini bisa sangat fatal sebenarnya. Kasus yang OSAS yang tidak fatal bisa dilihat dari tidur yang tidak nyaman, ya, anaknya terbangun, suaranya ngorok. Nah, ini khas nih. Suaranya tidurnya ngorok nih. Ngoroknya kuat biasanya, ya. Nah, ini biasanya anak-anak yang menderita OSAS, ya, sering pada anak yang gemuk, ya, gemuknya kelewatan gitu, ya. Tidurnya juga posisinya susah, mau telentang, mau telungkup, mau miring, serba salah, ya. Jadi kadang anaknya jadi suka ngompol nih, ya. Anak dengan seperti ini juga kawannya biasanya jadi ngompol, ya, ngompol kencing di tempat tidur gitu, ya. Mungkin tanpa disadarinya gitu, ya. Nah, kemudian pada sistem muskuloskeletal atau tulang, nah, anak-anak seperti ini biasanya jadi tidak nyaman, ya, dengan penulangan di badannya, bobot segitu besar, jadi tidak nyaman, mungkin rasa pegal, ya. Atau di kasus-kasus yang jarang, terutama pada perempuan, anak yang obesnya
sangat berat, mungkin terjadi bisa memicu fraktur ya, atau patahnya tulang panggul atau bongkol sendi paha femoral akibat penekanan setiap hari terus menerus ya. Jadi kemudian jalannya juga jadinya kurang bagus ya, gait jalannya kurang bagus, cenderung menjadi X ya, cenderung bentuk kakinya seperti X karena kedua lutut kesannya menyatu gitu ya, mendekat posisinya ya, namanya Blount disease. Nah ini hal-hal yang bisa terjadi yang kita lihat. Kemudian pada sistem endokrin atau hormonal, anak-anak yang obes ini sudah banyak dilaporkan menjadi penderita diabetes mellitus tipe 2 biasanya. Ya. Ini jangan kita anggap satu hal yang sepele ya. Jangan dianggap satu hal yang sepele. Kita tahu bahwa diabetes mellitus ini sendiri mempunyai komplikasi-komplikasi yang buruk. Umumnya komplikasi tersebut pada dewasa adalah di pembuluh ya. Bisa di jantung, di otak ya, di mana-mana dengan segala akibatnya. Jadi itu yang bisa terjadi ya. Kemudian terjadi gangguan hormonal. Pada perempuan dia lebih memproduksi hormon android ya. Hormon androidnya berlebihan pada perempuan ya. Pertumbuhan siklus haidnya lebih cepat dan bisa jadi ada gangguan siklus haid. Aminuru atau haidnya banyak, jadi mungkin haid tidak teratur dan seterusnya. Jadi itu salah satu yang bisa diderita oleh anak perempuan dengan obesitas ya. Pada saluran cerna mungkin terjadi kolelitiasis ya. Kolelitiasis ya, ini masalah pada empedu atau saluran empedu ya. Ada batu, mungkin ada radang ya, akibat dari gabungan beberapa kondisi itu ya. Salah satunya katanya kolelitiasis adalah akibat resistensi insulin yang mungkin muncul pada anak-anak dengan obesitas ya, yang mungkin muncul pada anak dengan obesitas. Satu hal lagi yang sangat penting di sini adalah soal gangguan psikososial. Nah ini satu lagi ya. Kalau kita lihat dan kita sadari mungkin secara bersama, mungkin ada anggota keluarga kita, salah satu atau beberapa orang yang menderita obesitas. Nah biasanya ini menderita juga gangguan psikososial. Ya dia merasa agak rendah diri nih ya. Jadi istilahnya self esteem-nya rendah biasanya. Agak rendah diri, merasa mungkin perasaan dia saja, tapi bisa jadi ada bullying juga. Oleh teman-teman dibilang si endut, dibilang macam-macam lah, gajah atau apalah. Ya, di sekolah anak-anak suka melakukan bullying ya dengan kata-kata verbal. Nah, ini menyakitkan dan akhirnya dia jadi withdrawal ya. Anak begini jadinya menyendiri, nggak mau main, ya makin gemuk lagi ya. Dia nggak, aktivitasnya jadi kurang, mengisolasi diri ya, depresi, cemas dan seterusnya. Jadi makanya saya sebutkan tadi, jangan dianggap bahwa kegemukan ini suatu keindahan gitu, suatu hal yang lucu yang harus dipertontonkan ke orang. Nih cucu saya nih gemuk nih, ini anak saya nih gemuk. Udah nggak zamannya ya. Saya ingatkan, tidak zamannya lagi memamerkan kegemukan anak kita, cucu kita kepada halayak ya, di medsos, di mana ya. Ini justru kita bisa dinilai orang sebagai orang ketinggalan zaman gitu. Jangan mau jadi orang ketinggalan zaman ya. Jadilah orang kekinian yang tahu dan mengikuti perkembangan yang terbaru dan terbaik untuk anak cucu kita tentunya ya. Nah itu komplikasi yang bisa saya sampaikan karena memang topik kita di sini. Nah terkait dengan COVID-19, pandemik ini mulai di kita di Maret akhir ya, kemudian hingga Juli sekarang. Bagi anak ya, ini yang sangat terasa adalah pembatasan aktivitas fisik. Ya, pembatasan aktivitas fisik sejak bulan April ya mungkin sampai Juli ini sekolah belum dimulai. Tanggal 13 sekolah sudah mulai, tapi dari rumah ya, belajar online.
Nah, sekarang ini para peneliti medis berkejar-kejaran melakukan penelitian pada anak dan semua aspek tentang COVID. Nah, didapati bahwa pemesanan online makanan menaik, obesitas meningkat di beberapa tempat, terutama di perkotaan. Penelitian di Thailand, di tempat pedesaan mendapatkan hasil berbeda, ya. Justru yang terjadi adalah makin kurus, ya, karena anaknya kumpul dengan orang tua yang kurang mampu, makannya kurang dan seterusnya, gitu ya. Nah, tapi umumnya saya bicara tentang kita di perkotaan. Ini satu wabah yang menjadi masalah untuk kita semua. Anak-anak juga mempunyai impact yang luar biasa terhadap COVID ini, ya. Kita tahu bahwa COVID-19 yang dengan komorbid obesitas ini angka kematiannya jauh lebih tinggi, ya, dibanding dengan orang dengan COVID-19 tanpa obesitas. Jadi kita mesti berhati-hati. Anak dengan obesitas ini sangat berisiko. Jadi mesti kita menjaganya lebih baik lagi, ya. Menjaga dengan baik salah satunya adalah tidak membiarkannya walaupun dalam keadaan lockdown atau tetap di rumah, untuk tetap sebanyak mungkin memesan makanan, ya, memesan makanan dan seterusnya, ya. Aktivitas tidak ada dan game, ya, gaming, snacking, ini jangan tidak terkontrol walaupun di rumah, ya. Mesti dilakukan pembatasan yang serius, dan ini orang tua yang mesti mengambil alih kendalinya, ya. Jangan dibiarkan, sebab kalau kita biarkan nanti anak yang obes akan semakin obes, anak yang gemuk jatuh ke obes, anak yang badannya ideal jatuh kepada kegemukan. Jadi ini harus menjadi concern kita bersama, ya. Nah, lakukan aktivitas fisik, ya, makan seimbang. Nah, kemudian pemesanan makanan pun harus dikontrol. Dari hasil penelitian yang kita baca di Jakarta Post, ternyata 6 makanan yang banyak dipesan selama lockdown kita di Indonesia ini, salah satu adalah minuman bersoda, bubble tea, ya, itu semua tinggi kalorinya. Kemudian dari penelitian di luar, di negara Amerika, yang banyak dipesan salah satunya adalah kentang goreng, burger, begitu-begitu, yang memang dia kita sebutlah makanan yang dalam tanda petik mungkin kurang sehat kalau tidak diatur keseringan atau volume yang dimakan, gitu, ya. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan lockdown ini, jangan pandemi COVID ini menambah masalah baru lagi, ya. Habis masuk sekolah nanti pada melar semua anak-anak kita jadi obes, ya, jadi obes. Nah, ini kecenderungan yang mungkin bisa kita jumpain. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan lah bagi kita semua, ya, untuk membuka pemikiran bahwa ada bahaya tersembunyi di balik obesitas anak dan cucu kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Ali untuk pemaparannya yang sangat lengkap, mulai dari apa saja sih yang menyebabkan terjadinya obesitas pada anak, kemudian efek secara kesehatan, kemudian secara psikologi juga berpengaruh. Kita sudah catat beberapa pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Dokter Ali. Yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Yesi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ali bahwa anak yang mengkonsumsi ASI 6 bulan pertama bisa menurunkan angka obesitas. Nah, kalau yang ditanyakan Ibu Yesi, dokter, umur berapa sebenarnya anak udah boleh makan nasi? Kemudian yang kedua adalah pertanyaan Ibu Adela Anggun, kelebihan gizi sama obesitas apakah sama, dokter? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu apakah anak bisa kena serangan jantung? Tadi mungkin sudah dijawab oleh Dokter Ali, tapi kita persilakan lagi Dokter Ali untuk menjelaskan lebih lanjut. Ibu Yesi. Ibu Yesi. Ya. Umur berapa boleh makan nasi, dok? Ya, terima kasih Ibu Yesi, ya. Kalau pedomannya adalah dalam ASI, kita mengenal apa yang disebut sebagai ASI eksklusif, ya. Bahwa kita hanya memberikan ASI saja
sampai minimal usia 6 bulan gitu. Jadi tidak ditambahkan dengan makanan lain. Tapi ini kan situasional ya, kadang ASI-nya nggak ada, kadang ibunya bekerja, kadang ibunya ada penyakit tertentu yang menghalanginya untuk memberikan ASI ya, dan seterusnya, banyak hal ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu terjadi, tentu ini ada gradasi, ada tidak langsung nasi tentunya ya. Ada pengenalan makanan padat itu tidak langsung ke nasi ya. Nah, ini tapi tentu ini juga individual ya. Individual. Makanan yang setengah padat biasanya kita mulai di atas di umur 6 bulanan. Begitu terus pelan-pelan dinaikkan kekasarannya, misalnya dari nasi tim yang digiling, disaring, kemudian menjadi nasi tim biasa. Umumnya di usia 1 tahun lebih, gigi sudah mulai tumbuh ya, sudah beberapa gigi tumbuh, sudah bisa diperkenalkan makan nasi sebenarnya, ya sudah bisa ya. Tapi ini kadang situasional, di beberapa suku tertentu justru lebih awal sudah diberikan makan nasi. Jadi ini tergantung ya, apakah ibu menganut ASI eksklusif atau tidak, bagaimana pola makan keluarga dan seterusnya ya. Saya kira itu untuk yang pertama. Baik dokter, untuk pertanyaan yang nomor 2 ini dari Ibu Adela Anggun. Kelebihan gizi sama obesitas sama nggak dokter? Iya, ada beberapa istilah sebenarnya ya. Kelebihan gizi itu umumnya acuannya adalah berat badan ya. Umumnya acuannya adalah berat badan. Jadi dia underweight, normal weight, overweight, obesity, biasanya begitu ya. Jadi kelebihan gizi saya mungkin tidak paham maksudnya apa, tapi umumnya acuannya adalah berat badan ya, berat badan. Nanti dalam penentuannya dengan apa yang disebut dengan body mass index ya, BMI. Nah, itu ada hitung-hitungannya ya. Itu ada hitung-hitungannya. Jadi secara lugas mungkin bisa saya sebutkan bahwa itu mungkin penjelasan yang berbeda antara kelebihan gizi dengan kelebihan berat badan. Itu satu hal yang berbeda. Berat badan mestinya dengan ukuran-ukuran yang jelas ya, ukuran-ukuran jelas. Kalau kelebihan gizi kita tidak tahu ukurannya apa ya. Saya kira begitu. Kemudian dokter, untuk pertanyaan nomor 3, sebenarnya tadi itu sudah dijawab ya dokter. Komplikasi yang bisa mengenai anak-anak obesitas, yang pertama yaitu masalah jantung. Yang ditanyakan Ibu Alina, anak-anak ini bisa kena serangan jantung nggak dokter? Ya, kalau kita lihat sekarang laporan-laporan dari rumah sakit, baik di kita ataupun di tempat lain, bahwa kejadian-kejadian cerebrovascular accident ya, cardiovascular accident itu trennya umurnya sekarang makin menurun gitu. Ya, seperti saya sebutkan tadi. Nah, tidak heran kita akan jumpai stroke di usia anak. Itu kita dulu di rumah sakit pemerintah juga sudah pernah mendapatinya. Mungkin sejawat-sejawat yang lain juga sudah mendapatinya ya. Kemudian serangan jantung ya, itu sekarang menjadi hal yang umum. Kita jumpai orang 20 tahun udah kena serangan jantung ya, masih belasan tahun mungkin. Kalau dikaitkan hanya dengan obesitas, itu satu hal yang mungkin terjadi, tapi umumnya ini tidak terjadi di usia-usia yang lebih awal memang ya, usia anak. Kita tahu untuk negara kita usia anak itu adalah sampai 18 tahun ke bawah gitu ya. Nah, mungkin kalau serangan jantung karena obesitas mungkin di dekade 2 atau 3 mungkin sudah mulai terjadi gitu ya. Tapi serangan jantung oleh sebab lain itu mungkin saja terjadi ya, mungkin karena penyakit dasarnya memang penyakit jantung, itu bisa terjadi. Misalnya gangguan irama jantung ya, atau penyakit-penyakit seperti Kawasaki yang menyerang arteri koroner. Nah, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan obesitas. Ya, terima kasih untuk Dokter Ali untuk pemaparannya yang sangat lengkap sekali ya dokter. Jadi bagi moms and dad, kita akan buka satu pertanyaan lagi terkait dengan bahaya obesitas pada anak. Nah, obesitas pada anak ini memang menjadi masalah yang menjadi PR bagi orang tua, kemudian juga bagi dokter spesialis anak sendiri. Nah dokter, dalam kondisi seperti apa ya dokter, seorang ibu harus segera membawa anaknya
ya untuk diperiksa oleh dokter anak. Kondisi yang bagaimana kira-kira dokter yang harus segera mendapat pertolongan oleh dokter anak? Ya, sebenarnya kalau orang tua sudah harus jumpa dokter anak, justru ini menurut saya bukan satu hal yang ideal. Berarti sudah terjadi sesuatu. Ya, mestinya dalam hal obesitas ini dicegah, itu hal yang paling harus kita lakukan atau utamakan gitu. Bukan menunggu terjadinya sesuatu. Ah, belum terjadi kok sama anak saya, ya. Biar aja anak saya gemuk. Kenapa rupanya? Belum ada kok serangan jantung. Belum stroke kok dia. Belum ada gangguan haid kok dia. Ini yang tidak boleh sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pencegahan yang paling utama ya, pencegahan yang paling utama. Nah, cuma satu ada masalah adalah pada keluarga yang memang familial obesity. Satu keluarga obes semua. Ya, ibunya bongsor, bapaknya bongsor, anaknya bongsor, anak yang lain bongsor. Nah, biasanya anak keluarga seperti ini memang lebih kurang pedulian ya. Kurang pedulian. Selalu mengacunya kepada orang tuanya gitu. Kami juga gemuk kok, sehat-sehat aja sampai seumur ini gitu. Jadi ini menurun kepada anaknya gitu. Tidak dijadikan concern bersama. Jadi kenapa rupanya kalau kami gemuk gitu. Jadi bisa-bisa ukuran baju orang tua dan anaknya sama. Karena semua ukuran sudah 4L gitu misalnya ya. Ini biasanya keluarga seperti ini dari hasil penelitian, mereka biasanya tidak ada kekhawatiran ya. Mereka menganggap bahwa ujaran-ujaran atau ungkapan dokter tentang obesitas ini suatu hal yang mungkin nonsens saja, tidak terjadi pada mereka. Nah, ini yang kita tidak mau ya. Ini yang kita tidak mau. Jangan kegemukan, kebiasaan salah pada orang tua diturunkan pada anak. Dan baru bereaksi atau membawa ke dokter kalau sudah terjadi komplikasi. Ini satu kekeliruan yang besar menurut saya. Baik Dokter Ali, terima kasih dokter. Nah, kita sepakat bahwa memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena apabila sudah terjadi komplikasi pada kesehatan anak, tentu bakal berdampak pada kehidupan anak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ali bahwa anak yang obesitas dari kecil bakal berpotensi menjadi dewasa yang obesitas. Dan tentunya ini akan menimbulkan masalah kesehatan yang sangat serius. Nah, mungkin yang bisa kita simpulkan dari pertemuan yang sangat berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Moms and Dads yang sudah bergabung. Yang bisa kita simpulkan yang pertama adalah bahwa obesitas merupakan sebuah kondisi yang pertama itu ada faktor genetik. Ada faktor genetik. Yang kedua adalah lifestyle terkait dengan bagaimana kebiasaan dalam keluarga, pola makan, kemudian aktivitas. Di mana asupan makanannya banyak tapi aktivitasnya sedikit. Itu yang menyebabkan penumpukan lemak. Nah, kalau pada anak-anak laki-laki dan perempuan bisa menyebabkan masalah berat badan yang pada akhirnya bisa menimbulkan masalah jantung. Nah, kalau anaknya tidur, anaknya bisa seperti ada suara mengorok karena penumpukan jaringan lemak di seluruh tubuh dan juga di sekitar daerah tenggorokan sehingga anaknya mengorok. Kemudian masalah serius lainnya adalah diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, kalau trennya dulu penyakit gula bisa dijumpai pada orang yang sudah lanjut usia, tapi ternyata diabetes bisa terjadi pada anak-anak loh, Moms and Dad. Jadi sangat penting sekali mengatur pola makan anak, yang mana kalorinya harus diperhitungkan. Kemudian masalah-masalah ini bukan hanya menimbulkan masalah kesehatan saja, tapi juga masalah psikososial. Yang biasanya kita tahu bahwa anak-anak yang gemuk kemudian bisa menjadi tidak percaya diri dan bisa menyebabkan suatu kondisi yang mana di sekolah jadi diejek teman-temannya gitu kan. Oh, kamu gemuk gitu. Mungkin bercanda tapi kan pengaruhnya pada anak-anak kan berbeda. Nah, yang bisa kita simpulkan lagi yaitu dalam kondisi pandemi saat ini kita perlu memperhatikan bahwa kebiasaan anak main games, kemudian kebiasaan memesan makanan secara online itu juga perlu diperhatikan. Yang mana mungkin kebiasaan memesan makanan ketika mungkin ada promo nih, ternyata itu berdampak sangat buruk bagi anak-anak. Kebiasaan main games yang cukup lama, kemudian kebiasaan makan yang juga tidak terkontrol. Nah, terkait yang tadi disampaikan oleh Dr. Ali adalah pentingnya pencegahan sebelum terjadinya komplikasi. Nah, kemudian ya
Nah, kemudian kita sudah selesai pada tahap dokter kita pada hari ini, dan kami dari Stella Maris mengucapkan terima kasih kepada moms and dads yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini, dan terima kasih untuk yang sudah bertanya. Kami berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Ali, spesialis anak konsultan, bisa menambah wawasan moms and dads, dan mudah-mudahan kita tetap sehat selalu, tetap berbahagia, tetap ceria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.